Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pribadi Setianto, mewakili tim kami menyampaikan materi statistika lanjutan untuk topik analisis runtun waktu. Sebagian dari materi akan menggunakan konsep regresi yang dibahas sebelumnya dan konsep angka indeks yang akan dibahas sesudahnya. Jadi, demikianlah sambung menyambung dari topik-topiknya. Mari kita mulai. Capaian pembelajaran yang diharapkan adalah pertama, mampu menggunakan teknik-teknik smoothing atau penghalusan data dalam membuat perakiraan atau forecasting. Kemudian menggunakan peralatan regresi untuk menyusun persamaan tren dalam melakukan perakiraan. Yang ketiga adalah mampu menggunakan analisis dekomposisi dalam membuat perakiraan. Akan ada analisis yang mendekomposisikan data runtun waktu ke dalam beberapa unsur pembentuknya. Dan terakhir adalah menggunakan analisis regresi dalam penetapan variasi musim. Lebih khusus adalah menggunakan konsep variabel dummy pada analisis regresi dalam penetapan variasi musim. Sehingga materinya meliputi pendahuluan, kemudian teknik-teknik smoothing dalam pembuatan perakiraan. Selanjutnya ada time trend dengan peralatan regresi linear. Kemudian mempelajari model dekomposisi pada analisis runtun waktu. Dan yang terakhir adalah perakiraan musiman dengan variabel dummy. Mari kita mulai. Baik, kita mulai dengan tema sentral dari materinya, yaitu analisis runtun waktu atau time series analysis. Oleh karena itu, kita akan memulainya dengan apa itu data runtun waktu. Data runtun waktu merupakan himpunan hasil observasi yang berurutan atas suatu variabel sepanjang waktu yang dapat diamati. Seyogianya ada satuan waktu yang digunakan dalam urutan pengamatannya. Satuan waktu itu bisa bersifat tahunan atau semesteran dan seterusnya, bahkan per menit. Perkembangan jumlah transaksi saham sering dapat diamati dalam hitungan menit. Sebaliknya, data ekspor, walau ada nilai hariannya, namun yang lebih banyak digunakan adalah bulanan atau triwulanan. Karena merupakan data yang diambil dengan rujukan waktu, maka subscript yang digunakan menjadi disesuaikan, yaitu bukan dengan huruf I seperti yang terdahulu, melainkan dengan huruf T. Misalnya demikian ini. Jadi T kecil bergerak mulai dari 1 sampai dengan T kapital. Adapun metode-metodenya dapat dikelompokkan menjadi metode kuantitatif yang didasarkan atas semata-mata pertimbangan prakirawan yang melakukannya. Metode kualitatif yang didasarkan atas semata-mata pertimbangan prakirawan yang melakukannya berdasarkan latar belakang pengalaman dan pengetahuannya. Praktik semacam ini dilakukan bila data tidak tersedia, misalnya untuk memperkirakan penjualan produk baru. Atau data yang tersedia sudah daluarsa atau dapat menyesatkan berhubung terjadinya perubahan sangat struktural. Perilaku konsumsi sejumlah komoditas sejak pandemik tidak dapat diprediksi menggunakan kecenderungan masa lalu sebelum pandemik. Kritik atas model ini adalah seringkali dilatar belakangi oleh kepercayaan diri yang berlebihan dari sang prakirawan, sehingga hasilnya terlalu optimistik. Metode yang lain adalah yang bersifat kuantitatif. Metode ini menggunakan model formal bersama data historis dari data berbagai variabel yang terlibat. Metode ini menggunakan model formal bersama data historis dari data berbagai variabel yang terlibat. Ada dua model yang dapat digunakan, yaitu model kausal atau sebab akibat yang menggunakan peralatan regresi dan ada dua model yang dapat digunakan, yaitu model kausal atau sebab akibat yang menggunakan peralatan regresi dan model non-kausal yang disebut juga purely
time series model. Yang ditunjukkan model non-kausal ini adalah mekanisme perjalanan data dari waktu ke waktu. Jadi tidak ada penjelasan sebab akibat. Kita lanjutkan pada frame berikutnya, silahkan diikuti. Kita akan memulai dengan memperkenalkan istilah dan notasi. Pertama, sudah kita lihat sebelumnya, YT ini, yang merupakan nilai data pada waktu T. Kemudian kita akan menjumpai YCAP T ini, Y pakai topi, yang merupakan nilai perakiraan Y pada waktu T. Selanjutnya, dalam kriteria pemilihan model dikenal istilah in-sample forecast, yaitu nilai yang diprediksikan atau fitted value. Jadi ini adalah nilai-nilai perakiraan Y untuk data dalam periode sampel. Ini sama seperti YCAP dalam analisis regresi, yaitu perkiraan nilai Y berdasarkan persamaan regresi. Baik, sekali lagi in-sample forecast disebut juga predicted atau fitted value sebagai lawan dari actual value. Kalau ada in-sample forecast, maka mudah dibayangkan akan ada out of sample forecast, yang merupakan nilai perakiraan di luar rentang waktu pengamatan data sampel. Digunakan diksi di luar rentang waktu karena mungkin saja walaupun langka, kita akan membuat perakiraan sebelum tersedianya data untuk diobservasi pada waktu T kecil sama dengan 1. Memang pada umumnya out of sample forecast adalah untuk waktu setelah periode observasi. Selanjutnya kita bahas kriteria dalam memilih model terbaik. Model terbaik ditetapkan berdasarkan seberapa dekatnya perakiraan atau fitted value atau model terbaik ditetapkan berdasarkan seberapa dekatnya perakiraan atau fitted value dari actual values-nya dalam periode sampel. Jadi kita akan menganalisis perilaku error terms ini. Kedekatan tersebut dapat diukur dengan dua besaran, yaitu MSE atau Mean of Sum Squares Error yang demikian ini. Perhatikan ada sedikit perbedaan dengan MSI sebelumnya yang dibagi oleh derajat bebasnya. Di sini pembaginya adalah banyaknya error term yang dilibatkan. Perhatikan pula bahwa pembaginya tidak menggunakan T kapital karena banyaknya error terms yang dipakai dalam perhitungan sering tidak sebanyak T kapital. Besaran lainnya adalah MAD atau Mean of Absolute Deviation. Tentu saja kita akan memilih model dengan kedua besaran MSI dan MAD yang terkecil. Bahkan bisa direduksi menjadi satu kriteria saja, yaitu yang mempunyai MSI terkecil. Mengapa demikian? Karena dalam hal model yang bersaing itu ada yang mempunyai MSI terkecil namun MAD-nya bukan yang terkecil, maka kita dianjurkan untuk memilih model dengan MSI terkecil. Mengapa? Sesuai formula MSI yang menjumlahkan pangkat 2 dari error terms. Sesuai formula MSI yang menjumlahkan pangkat 2 dari error terms, maka bila penjumlahan atas bilangan-bilangan yang sudah berpangkat 2 masih mempunyai nilai yang lebih kecil, dapat disimpulkan bahwa model tersebut menghasilkan predicted value yang lebih dekat. Kita lanjutkan sedikit lagi dengan komponen data runtun waktu. Kita lihat sekarang komponen dari data runtun waktu. Yang pertama adalah trend, atau disebut juga time trend, untuk menunjukkan bahwa yang dipelajari adalah kecenderungan jangka panjang. Kecenderungannya bisa 5 atau bahkan 10 atau bahkan 20 tahun atau lebih. Kecenderungan tersebut dapat berupa kenaikan atau penurunan atau naik dan turun. Nanti kita akan mencari bentuk fungsi tren mana yang akan paling fit in dengan kecenderungan yang ada pada datanya. Komponen kedua dari time series adalah seasonality atau musiman. Layaknya musim, maka tingkah lakunya adalah kurang lebih berulang dalam periode setahun. Secara formal,
Seasonality merupakan gerakan fluktuasi atau naik turun di sekitar tren yang kurang lebih berulang. Karena itu disebut juga sebagai variasi musim. Awalnya, konsep ini muncul karena pengaruh musim di negara belahan utara Khatulistiwa. Adanya 4 musim tidak hanya berpengaruh terhadap konsumsi energi, namun juga berpengaruh terhadap berbagai komoditas, pakaian, makanan, perjalanan, dan sebagainya. Selanjutnya, variabel-variabel tersebut mempengaruhi perilaku variabel lainnya, seperti impor dan ekspor. Akibatnya, perilaku tersebut berpengaruh juga terhadap negara dengan 2 musim, karena keterkaitan antar negara yang telah demikian intensnya. Unsur runtun waktu berikutnya adalah cyclical atau siklus, yang merupakan gelombang naik dan turun dalam jangka sangat panjang. Disebut gelombang karena sifatnya yang naik turun, dengan puncak antar gelombang bisa saja berjarak 50 atau bahkan 60 tahun. Kita tidak akan membahas lebih lanjut siklus ini. Komponen keempat adalah random atau irregularity. Sesuai dengan namanya, ini merupakan gerakan yang tidak beraturan. Dan karena tidak beraturan, maka tidak mungkin diperkirakan. Akan tetapi, segera kita bahas komponen ini dapat dikurangi intensitasnya. Kita lanjutkan dengan submateri pertama, yaitu teknik-teknik penghalusan pada video kedua. Silahkan